Kami dari kelompok 4 kelas 12K. Jadi pada kesempatan ini kami akan mempersembahkan video penjelasan materi berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi. Perkenalkan, nama saya Maria Yona Siarinibo. Perkenalkan, nama saya Liberto Arito Lagut. Kenalkan, nama saya Lupita Konsita Solmar Susanto. Perkenalkan, nama saya Andre Kusni Valeri Baru. Perkenalkan, nama saya Maria Meksana Putri. Perkenalkan, nama saya Klimakus Tibiano Sucu. Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang berperan dalam konstitusional di Indonesia. Nah, teman-teman, beberapa peran dari Mahkamah Konstitusi yaitu peran pertama yaitu mengadili perselisihan hasil pemilu atau PHPU. Nah, teman-teman, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang dalam mengadili perselisihan hasil pemilu. Ini berarti Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab untuk memutuskan sengketa yang berkaitan dengan hasil pemilihan umum, baik dari legislatif, presiden, dan juga kepala daerah. Teman-teman, Mahkamah Konstitusi, jika dia membuat keputusan, maka keputusan tersebut bersifat mengikat dan juga final. Yang kedua merupakan menafsirkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang dalam menafsirkan Undang-Undang Dasar 1945. Ini berarti Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab untuk menginterpretasikan pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang memiliki ketidakjelasan atau ketidaksesuaian dalam praktik hukum. Nah, maka adanya penafsiran Undang-Undang Dasar 1945 ini juga untuk memperkaya pemahaman kita tentang konstitusi dan juga sebagai arahan dalam penetapan hukum. Yang ketiga, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Salah satu fungsi paling penting dari MK adalah melakukan judicial review terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jika ada pihak yang merasa bahwa suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi, mereka dapat mengajukan uji materi ke MK. MK kemudian akan memutuskan apakah undang-undang tersebut sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jika dianggap bertentangan, MK dapat membatalkan atau menyatakan undang-undang tersebut tidak berlaku. Yang keempat, memutuskan sengketa antara lembaga negara. MK juga berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul antara lembaga negara. Ini bisa berupa sengketa antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, atau lembaga lainnya yang terkait dengan kewenangan konstitusional mereka. MK berfungsi sebagai lembaga yang dapat memberikan keputusan mengenai sengketa kewenangan antara lembaga negara. Baik, peran MK yang kelima adalah memberikan keputusan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Nah, teman-teman, dalam hal ini MK itu memiliki wewenang untuk menentukan sah atau tidaknya suatu Perpu. Hal ini dilakukan untuk mengawasi kekuasaan eksekutif yang dimiliki yang dapat mengeluarkan Perpu dalam keadaan tertentu. Terus, yang keenam adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Dalam hal ini, MK memiliki wewenang untuk mengawasi penyelenggaraan, baik itu penyelenggaraan di pusat maupun di daerah, apakah berjalan sesuai dengan konstitusi atau tidak. Hal ini meliputi pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan atau keputusan lembaga-lembaga negara. Apakah keputusan yang mereka buat sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketujuh, melindungi hak konstitusional. Yang ketujuh, melindungi hak konstitusional warga negara. MK juga berperan dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara, terutama dalam konteks yang berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia atau HAM yang dilakukan oleh undang-undang atau kebijakan negara. MK dapat memutuskan apakah undang-undang atau kebijakan yang diterapkan bertentangan dengan hak asasi yang dijamin oleh konstitusi. Yang ke-8, memutuskan pembubaran partai politik. MK memiliki kewenangan untuk memutuskan permohonan pembubaran partai politik yang dianggap melanggar prinsip-prinsip dasar yang ada di dalam Undang-Undang tahun 1945, termasuk yang berkaitan dengan ideologi negara. Lalu yang berikutnya adalah Mahkamah Konstitusi atau MK. Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga konstitusi dan memastikan hukum di negara ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar
1945. Nah, dalam 3 tahun terakhir, MK telah mengeluarkan sejumlah keputusan yang signifikan dan berperan dalam mengatasi berbagai hukuman yang muncul di masyarakat. Nah, berikut ini adalah beberapa peran MK yang tercatat selama 3 tahun terakhir. Yang pertama, mengadili perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Nah, MK memiliki wewenang untuk memutuskan perselisihan terkait hasil pemilu, baik legislatif, presiden maupun pilkada. Nah, dalam 3 tahun terakhir, MK telah menyelesaikan berbagai gugatan terkait pemilu. Nah, termaksud pemilu tahun 2019 dan beberapa pilkada serentak. Nah, pada 2019, MK memutuskan sengketa hasil Pilpres tahun 2019 antara pasangan calon Joko Widodo Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Nah, meskipun sengketa tersebut berakhir dengan kemenangan Jokowi, MK memutuskan bahwa ada beberapa aspek dalam proses pemilu yang perlu diperbaiki, seperti sistem administrasi dan penghitungan suara. Yang kedua, ada putusan-putusan yang mempengaruhi kebijakan pemerintah. MK juga berperan dalam menguji undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ada beberapa keputusan penting terkait dengan uji materi yang diputuskan dalam 3 tahun terakhir. Misalnya itu ada Undang-Undang Cipta Kerja. MK mengabulkan gugatan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2021 kemarin yang mengharuskan pemerintah untuk memperbaiki proses legislasi dalam pembentukan undang-undang tersebut. MK menilai ada kekurangan dalam hak partisipasi publik yang memadai dalam proses pembahasan. Yang berikut ada juga itu Undang-Undang Minerba. MK juga mengadili uji materi terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Minerba, yaitu tentang pengelolaan tambang yang berpotensi dapat melibatkan peran pemerintah dalam hak-hak masyarakat adat. Ketiga, penyelesaian kasus-kasus sengketa konstitusional. Selain menyelesaikan sengketa pemilu, MK juga menangani perkara berhubungan dengan hak konstitusional masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, MK telah memutuskan berbagai gugatan yang berkaitan dengan hak-hak dasar, seperti hak kebebasan berpendapat, hak atas pekerjaan, hak atas lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Putusan MK berkaitan dengan hak-hak dasar sering kali memberikan dampak langsung terhadap kebijakan negara. Contohnya itu dalam kasus sengketa hak konstitusional warga negara terhadap kebijakan pemerintah atau lembaga negara. MK sering memutuskan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap individu atau kelompok yang merasa hak-haknya terbelakangi. Peran Mahkamah Konstitusi dalam pembenahan sistem pemilu. Seiring dengan perkembangan sistem pemilu di Indonesia, Mahkamah Konstitusi juga memberikan saran dan juga rekomendasi terkait dengan pembenahan sistem pemilu. Nah, beberapa hal yang sering disoroti yang berkaitan dengan masalah ketidakadilan dalam pemilu, yaitu manipulasi suara dan juga ketidakberesan administrasi. Mahkamah Konstitusi memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan atau mempertajam lagi kualitas demokrasi di Indonesia dan juga menghapus semua masalah-masalah yang terkait. Baik teman-teman, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah Mahkamah Konstitusi ini bertugas untuk menjaga keselarasan antara kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini berarti bahwa MK menjadi pengawal dari konstitusional. Nah, MK ini memiliki tugas untuk mengawasi segala peraturan dan juga kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga negara. Apakah kebijakan tersebut bertentangan dengan hak-hak konstitusional warga negara Indonesia dan juga Undang-Undang Dasar 1945.